Dimana airdrop ini tuh bisa dilakukan baik orang yang punya modal ataupun tidak punya modal. Enaknya di crypto itu adalah kita punya banyak option buat nyari duit Betul. dibandingkan di instrumen konvensional. Let's say kalau di saham kita cuma bisa buy and hold, dapat dividen atau kita trading jual sahamnya gitu kan misalnya. Ataupun emas juga seperti itu. Airdrop ini meskipun kecil tapi kok ditekuni Hmm, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya kok Yunep tuh. betul. Bahkan sampai bisa dapat 1 M pertama dari airdrop ya kok. Betul. Pertama konsisten ngegarap, kedua konsisten mengetahui apa yang kamu garap, yang ketiga konsisten mempelajari apa yang lagi kamu garap. Less Produk-produk seperti supply, more demand, mean yes. bullish. Kalian bisa melakukan short Bitcoin 1:1 dengan aset Bitcoin kalian dengan leverage 1 kali. Makan hidupnya dari funding fee. Sampai dapat $2 juta ya. Bisa, 500 miliar duitnya masih main airdrop juga ya. masih. Ada yang bilang katanya main airdrop jadi pemulung, gimana itu kok? Ada yang Ya, bilang katanya kok masa ini kan sekarang lagi ya, ngetren nih yang ngetap tap-tap gitu betul. ya. Masa ngetap gini terus nanti dapet terus nggak ada duit terus dia belikan koin terus kena rug pull nangis. Kebanyakan orang dia kapital udah gede dan dia baru nyari ilmu dan duitnya udah keburu habis gitu kan. Sayang banget. Oke guys, welcome back to Coin Kami Goes to Jakarta. Nah, di sesi kali ini kita kedatangan Suhu Airdrop, yang mana orang ini sudah mendapatkan 1 miliar pertamanya dari airdrop loh guys, yang mana biasanya kita dapat dari bisnis lah, investasi lah. Namun Koko satu ini mendapatkannya dari airdrop. Dan dia masih umur 20-an loh guys, jadi pastinya sangat inspiratif banget nih buat kalian. So, welcome Ko Yunepto. Halo Bro Steven, thank you sudah diundang ke acara ini. Thank you juga Ko Yunepto, it's a pleasure for us to have you here. Jadi apa kabarnya Ko hari ini? Hari ini baik, cukup menyenangkan lah hari ini. Bahagia ya Ko ya? Iya, karena ada airdropan yang cair sih hari ini sih. Oh mantap banget nih. Padahal hari ini market lagi merah nih menjelang FOMC. Lagi Bitcoinnya turun, Hmm, altcoinnya turun. Ko Yunepto malah senyum terus. iya, ya lumayan lah. Jadi walaupun aset lagi merah, ketolong sama beberapa duit gratis lah ibaratnya. Ah, benar. Kita harus Hmm, selalu bahagia hmm, supaya rezekinya masuk terus ya, betul. Ko ya. Nah, kalau boleh tahu, Ko Yunipto ini kok bisa masuk ke dunia airdrop ini? Jadi awalnya latar belakangnya kerja di mana, Ko? Dulu kuliah di mana juga nih? Oke, kalau kuliah dulu di Untar, jadi Bentar ya. lulusan sistem informasi S1. Habis itu ketika lulus kerja di sebuah bank, Hmm. bank swasta. Waktu itu jadi Hmm. sales kartu kredit. Jadi kerjanya tuh keliling-keliling PT-PT nawarin kartu kredit ya Oh. kayak gitu ya. Ya gajinya pasti kecil lah kalau Heeh. namanya sales gitu kan, berdasarkan komisi. Nah, terus lanjut di 2021 aku kena PHK karena Covid tinggi banget ya, Steve ya. Oh. Habis itu aku lanjut iseng, sebenarnya iseng nge-YouTube waktu itu sharing terkait project fundamentalnya karena kebanyakan kan di 2021 itu orang YouTuber bikinnya pump dong ya. Kayak Paham. ayo beli aset ini pasti naik, beli aset ini naik ribuan persen, tapi nggak Heeh. dijelasin tuh Nggak dijelasin fundamentalnya. fundamentalnya ya. Betul. Jadi waktu itu aku coba iseng aja bikin konten, belum kepikiran bisa jadi duit ataupun setenar sekarang Oh. ya. Sharing-sharing sambil nyari-nyari kerja waktu Bentar. itu. Jadi waktu itu udah tahu kripto, Mm, waktu jadi sales tuh udah tahu kripto. Udah tahu, cuma belum terlalu mendalami gitu. Waktunya lebih ke ya keliling Jakarta aja sih. Nah, udah PHK baru bisa full time. Jadi Ko Yunepto ini benar-benar from zero to hero nih guys ya, dari nol ya. Lumayan lah. Ah, Mm, mantap banget. Jadi dari sales sambil belajar kripto. betul. Waktu kriptonya belum booming padahal ya. Belum booming. Belum Oh, booming. otodidak kok. Otodidak, belajar sendiri semua di internet Oh, gitu. mantap juga ini, inspiratif. Jadi habis gitu iseng sharing di YouTube. Jadi waktu itu kan karena kalau kamu ingat di 2021 itu ada orang yang pakai duit untuk anak yatim. Sumbangan Ah. anak yatim, kalau tuh ceritanya itu beritanya kan gede banget tuh. Hmm. Beli salah satu aset di salah satu exchange. Nah, terus karena dia nyangkut, aku bingung nih orang ngapain gitu kan. Terus aku pelajari project yang dia beli. Dan habis itu itulah project pertama yang aku bahas di channel YouTubeku. Kayak gitu, ngejelasin tentang projectnya karena nggak make sense kayak gitu. Oh, jadi kamu kayak membuka mata nih ya buat para orang. Jangan Betul, invest di project nggak jelas gitu ya. betul, Harus baca fundamentalnya. betul. Oh, I see. Jadi habis gitu gimana tuh? Nah, habis itu karena iseng tiap hari upload ya, karena sambil belajar juga, Gimana? Viewernya naik ya? naiknya pelan-pelan sih. Aku 6 bulan Pelan-pelan. pertama itu viewer paling cuma 7, 10, Gak dapat 30. AdSense ya? Belum dapat. AdSense pun sampai sekarang masih dapat tapi kecil ya.
Cuma ya lumayan lah, ada partnership dan lain-lain gitu. Berarti Koyunepto ini gigih dan konsisten ya. Itu setuju. Jadi harus konsisten dalam segala bidang, segala hal. Gitu Oh. sih. Jadi meskipun view-nya dikit kita tetap tidak boleh menyerah ya. Betul. Kan banyak itu anak muda sekarang bikin konten baru 2 video, 3 video. Aduh, view-nya dikit. Iya, Udah cukup, nggak cocok nih gitu betul. kan. Kalau Koyunepto 6 bulan view-nya 7, 10, ya udah tetap lanjut Iya. terus ya. Masih lanjut terus, dan itu aku tiap hari uploadnya waktu itu. Wih. Tiap hari aku bikin video. Jadi tiap hari kan aku baca, kan project crypto banyak kan. Hmm. Tiap hari aku buka satu-satu, aku pelajari, dan apa yang aku pelajari aku langsung buatkan video. Kayak gitu. Oh, jadi orangnya memang suka belajar ya. Gitu, lebih penasaran aja sih jatuhnya sih. Oh. Terus awal tahu kripto dari mana kok? Awal Apa soalnya tahu, backgroundnya IT ya? sebenarnya bukan karena background IT ya. Awal tahunnya itu sebenarnya udah lama, dari zaman SMP kalau nggak salah. Dulu Wih. masih kecil, masih 2000 penasaran. berapa kok? Aku lupa ya. Cuma waktu itu Berarti Bitcoin masih diciptakan awal itu kok. masih awal. Cuma waktu itu iseng. Jadi namanya anak bocil masih nakal kan. Aku iseng denger nonton film atau apa gitu. Ada ngomong soal dark web. Nah, aku Ya, penasaran dark web, kan. ya. Dark web tuh apa sih? Bedanya apa sama website yang Itu biasa? buat jual beli organ manusia Itu. ya. Waktu itu aku iseng. Aku download Tor browser, VPN segala macam, aku buka. Terus aku penasaran kan, ini ada beberapa website jual senjata, jual organ, kok Bayarnya pakai Bitcoin itu ya. dia. Pakai Bitcoin, pakai LTC, pakai Dogecoin. Nah, penasaran dong, ini apa kok dia bukan pakai dolar, bukan pakai mata uang Indonesia gitu. gitu. Ya. Nah, cuma waktu itu aku belum dalemin, aku cuma kayak sekedar oh ini ada aset kripto namanya Bitcoin. Gitu. Baru Sayang ya. di 2021 baru mendalami. Gitu. Oh gitu ya. Ya, aku dalamin bangetnya di 2021. Jadi yang sebelumnya cuma kayak sekedar tahu. Gitu sih. Jadi resignnya tahun berapa tuh? Di PHK-nya 2021. Oh. Kalau nggak salah di bulan Maret atau Februari. Jadi gitu. you start your content habis PHK. Habis PHK. Oh, Gitu. jadi kayak udah waduh mau kerja apa gitu ya. Iya, jadi sambil cari-cari kerja belum dapet, ya udah iseng konten. Tapi kok punya alat kontennya? Waktu itu aku cuma pakai laptop sebenarnya. Webcam gitu. Iya, pakai webcam laptop, kan kalau laptop kan ada webcamnya kan. Nah, aku rekamnya pakai itu. Sampai sekarang masih. Jadi ngeblur dulu. Ya masih bisa kelihatan lah ya. Masih bisa Karena kan kelihatan. aku share itu kan screenku kan, bukan mukaku kan. Oh iya. Jadi orang lebih fokusnya ke screen, muka cuma tambahan aja di pojok kiri bawah kan biasanya. Gitu. Oh, jadi benar-benar itu ya, seadanya pokoknya usaha gitu. Pokoknya mulai aja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oh. Gitu. Jadi teman-teman yang mau mulai konten itu nggak usah mikirin alatnya apa Betul. gitu ya. Kebanyakan salahnya orang tuh terlalu mikirin, oh gue harus keluar duit banyak buat beli alat. Padahal yang penting mulai dulu. Gitu. Apalagi Overthinking ya. overthinking. Yang penting mulai dulu, pelan-pelan di-upgrade. Gitu. Ah. Terus jadi sekarang ini udah cycle kedua Koyunepto. Cycle kedua berarti. Benar. Hmm. 2021 berarti agak telat ya Koyunepto. Aku Karena agak telat. setelah itu langsung bear market kok. Betul. Jadi waktu itu nggak seberapa cuan. Sebenarnya lumayan cuan, tapi again kapitalku waktu itu masih kecil karena Hmm. hasil dari gaji sales tersebut. Heeh. Jadi jujur kapitalku waktu itu startnya dari 10 juta rupiah Mm-mm. gitu ya kan. Nah, jadi ini juga salah satu mungkin tips buat teman-teman. Jadi kalau kapital kalian kecil, kalian bisa pakai kapitalnya kayak buat belajar dan lain-lain. Sisanya kalian upgrade untuk dapat kapital lebih banyak di airdrop dan beberapa cara lain di kripto gitu. Oh, jadi di tahun 2021 itu langsung menggeluti airdrop atau gimana? Awalnya kan yang hype saham ya. Saham. Habis itu kan pindah ke airdrop. Nah, terus ke Saham. kripto. Awalnya saham. Saham. Kan di 2021 kan orang-orang kena PHK banyak lari duit ke saham kan. Betul, betul. Terus habis itu saham turun pada pindah ke kripto. Nah, aku dalemin di kriptonya gitu. Nah, waktu itu belum airdrop sebenarnya. Baru kayak ya kayak teman-teman yang lain jual beli di spot Hmm. kayak gitu, coba futures dan lain-lain. Nah, pelan-pelan karena Tapi itu belajar bukan style kamu gitu ya. bukan setelah aku. Jadi kayak kayaknya aku nggak cocok deh gitu ya. Setuju. Kalau kilas balik ke tahun itu airdrop pertama saya itu dari Uniswap Koyunepto. Kalau Koyunepto dari mana? Aku dari Arbitrum. Dari Aptos. Aku dari Aptos. Oh, Aptos. Berarti setelahnya Uni dong. Ya, setelahnya Uni. Oh. Itu pas Uniswap kan aku belum tahu DEX sebenarnya. Oh, belum tahu. Aku belum tahu DEX. Jadi waktu itu saya iseng-iseng itu coba kayak waktu itu ada
Itu waktu itu DeFi belum ada kok Belum Unit. ada. Jadi waktu itu kita nyoba pakai DEX pertama, waktu itu ya Uniswap itu buat beli salah satu koin micin di jaringan Ethereum di ERC20. Itu aku iseng-iseng swap dan kebetulan aku nge-swapnya itu pakai 3 wallet ke Unit. Dan kayak iseng swap-swap gitu doang. Nggak tahu, nggak berharap ada airdrop gitu. Ternyata 3 wallet tuh dapat airdrop kok. Jadi Lumayan. hoki banget itu. Kayak satu 3 wallet tuh hampir 100 juta dapatnya dari Uni. Dan waktu itu aku juga dapat dari One Inch waktu itu. Itu juga nggak tahu juga kok tiba-tiba dapat eligible. Ternyata soalnya walletnya pernah nge-swap gitu loh. Kalau ke Unipto gimana tuh? Kalau aku awalnya kayak tadi ya, awalnya kan lebih ke fundamental. Tapi kan fundamental kan waktu itu belum terjun ke Web3. Jujur waktu itu masih belinya by spot gitu loh. Jadi kayak beli ini aset Buy and alasannya hold, apa gitu, buy and hold. Tapi kan kalau katanya kembali lagi modalnya kecil gak ada rasa. Nggak ada rasa, betul. Aku 10 juta naik 10 kali lipat pun ya baru 100 juta kan, atau naik 5 kali lipat baru 50 Itu juta. pun naik 10 kali mungkin harus micin ya. Betul, harus micin, susah gitu. Nah, terus ya udah waktu itu iseng terjun ke Web3. Waktu itu pertama DeFi ku itu PancakeSwap. Kan waktu itu Pancake kan lagi naik banget BSC ya. lagi booming. BSC lagi booming, APY besar. Nah, dari situ baru pelan-pelan belajar tentang apa sih DeFi, apa sih DEX, apa sih liquidity provider. Nah, akhirnya mulai waktu itu muncullah beberapa project yang ngasih airdrop kayak Optimism, Arbitrum, Aptos dan lain-lain ya. Terus aku mulai coba iseng bahas soal itu, dan ternyata dari video itu banyak banget teman-teman yang viewer itu terbantu ya dapat airdrop tadi. Berarti kalau nggak salah Arbitrum dan lain-lain kawan-kawan tuh baru muncul setelah mau bear market ya. Setelah baru mau bear market. 2022 ya. Yes. Oh, berarti baru menggeluti airdrop setelah bull market selesai. Betul. Oh. Setelah bull market mau selesai, kan pada turun ya semua ya. Itu. Dan token-token DeFi kan juga turun ya. Betul. Pancake kan juga anjlok banget waktu Kayak itu. Arbitrum kalau nggak salah baru launching 2023 ya. Betul. Ya. 2023 awal ya kalau nggak salah ya. Bener. Aku agak lupa sih, nanti coba teman-teman koreksi deh. Iya. Gitu. Jadi kayak berarti baru mulai JP di 2023. Di 2022 akhir. Mungkin ya, Desember apa gitu. Tuh, pertama kali. Itu Aptos. Aptos Aku agak ya? lupa Aptos itu kapan ya pokoknya. Iya, Aptos tuh soalnya perasaan baru-baru ini deh. Iya, baru-baru ini kan. Habis itu baru ke yang lain, Arbitrum lah ke. Oh, jadi saya kenal airdropnya lebih dulu nih Lebih dari dulu. Bro Unip tuh, tapi nggak menggeluti di Iya. sana, iseng-iseng aja. Dulu pernah juga dapat One Inch, terus dapat apa lagi ya, lupa. Ada Cow Swap juga waktu itu. Itu Oh lumayan iya, gede tahu. Cow Swap itu, Uh-uh. kalau tahu. Itu kalau kita nge-swap bunyinya sapi. Itu nggak tahu, itu gede itu tapi kayak udah nggak ada deh. Nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Ah. Pokoknya aku dapat gede juga di sana. Terus waktu itu dulu kalau zamannya Binance Smart Chain tuh sering main cari APY koin itu. Iya, Jadi DeFi kan. DeFi. Jadi zaman itu APY-nya ribuan persen. Jadi kita pindah-pindah. Oh, ini kita parkir di sini udah 1.000, oh turun jadi ratusan. Kita cari lagi yang baru, kita pindah lagi di sini. Tapi kayaknya sekarang udah nggak bisa. Udah tuh nggak kayak ada kayaknya ya. gitu. Nggak ada. Itu kan dulu kan kayak semacam booster lah ya. Booster. DeFi-nya itu dia contoh kayak Pancake Bunny deh. Bener. Waduh, Iya kan? itu sudah Itu kan booster kan, karena dia nempel PancakeSwap kan. Tapi kan karena udah pernah ke hack, dan aku rasa Scam udah itu nggak ada yang sudah mau ya. bikin lagi kayak Iya. gituan. Gitu. Oh, iya waktu itu juga ada Merlin dan Merlin, sebagainya. ya, kok aku juga udah masuk. Kayak kita udah masuk deh, aku tahu deh. Kita waktu itu pernah ngobrol bahas itu soalnya. Oh Seingatku gitu ya. dulu. Kalau nggak salah kita ketemu di event dulu Iya, ya. betul. Iya. Merlin. Wah, banyak juga dulu DeFi-nya. Jadi kita dulu kayak apa, hit and run. Oke, Iya. di sini bagus. Pindah-pindah ke udah turun, BV, pindah lagi. nanti kemana BV, lagi. ya betul. Terus ada macam-macam ya. Apa ya? Yang warnanya ungu apa ya? Yang kayak BV itu. Aduh, Aku lupa, saking banyaknya. Auto namanya. Iya. Jadi kayak ada yang auto kan. Jadi kayak kita bisa staking di banyak tempat, dia kelihatan satu dashboard di situ. Iya, langsung. Ada juga yield watch dulu namanya, Iya. buat lihat trackernya. Hmm, Terus juga kita lihat di bank gitu ya, buat lihat portfolio kita di chain mana aja. betul. Terus cek di Rookdog nih, DeFi-nya legit atau enggak gitu kan. Ya banyak lah itu zaman dulu ya. Iya, kena rug pull juga sering. Rug pull Ya. sering. Aku selalu lihat, wah ini smart contract-nya sudah di audit certik belum, hacken sudah belum gitu. Kalau belum, waduh jangan deh. Nanti kadang kita staking di sana bikin LP hilang BNB-nya. Bisa gitu loh. Betul, Hati-hati juga ya. betul. Jadi tapi itu juga bisa dapat airdrop kadang ya. Kalau kita ikut Sampai LP sekarang, di sana, iya.
taruh LP, bantu LP, nge-swap bisa dapat ya. Bisa. Sampai sekarang masih bisa sih beberapa project. Oh. Terus gimana nih habis gitu kan sering sharing soal airdrop. Terus di YouTube ya? Iya, aku di YouTube, di Twitter, di Telegram. Twitternya dari kapan? Twitternya udah bikinnya 2021 apa 2022, tapi aktifnya baru tahun ini sih. Oh. Gitu. Terus suka dukanya gimana kok bikin YouTube tuh? Suka dukanya ya, kalau dulu karena bahas fundamental, tapi walaupun nggak menyarankan orang beli, tapi kan ada beberapa yang beli kan. Kalau mereka rugi ya pasti mereka ngomel, ibaratnya gitu. Oh, jadi nggak nyaranin beli. Iya, aku lebih ke ya aku jelasin fundamental seperti ini. Nah, menurut kalian ini oke atau enggak buat kalian like beli gitu. Betul. Nah, lebih seperti itu. Tapi tapi kan kadang ada yang menghujat gitu ya. iya kan ada beberapa orang mikirnya oh kalau dibahas sama unit tuh pasti bagus nih, akhirnya mereka beli. Nah, itu kan salah kan pandangannya kan. Bener. Gitu. Jadi kan kebanyakan orang-orang ini ya ikut-ikutan influencer, nggak ada conviction terus nyalain ya. Betul. Waduh, jatuh nih, rugi gitu ya. Iya, bisa jadi mereka nggak nonton full videonya kan. Padahal di video kita udah bilang nih, wah, kayak gue nggak yakin deh karena dia sistem paling dia cuma lihat judul, thumbnail gitu ya. Thumbnail gitu-gitu. Tapi nggak dilihat ya. Iya. Paling cuma dilihat awalnya doang. Betul. Oh iya bagus nih, langsung beli gitu ya. Iya. Wah. Terus gimana perkembangannya subscribernya gitu? Sekarang lumayan ya growth banget ya di bull market ini. Udah ya. mau 50.000 ya? Iya, udah mau 50. Keren banget nih. Kalau waktu tahun itu gimana naik tuh? Ya naik turun khususnya di bear market ya. Kalau di bear market kalau dulu kan aku ada kenalan beberapa YouTuber kripto. Cuma mereka ya sekarang udah menghilang, udah nggak aktif. Sedangkan aku masih aktif di bear market, masih upload. Survivor. Masih survive. Jadi yang penting sih itu sih konsisten. Ya, kalau apapun kondisi kita konsisten, nanti pasti akan tuai hasilnya sih. Gitu. Jadi kayak kita menanam ya. Betul, kayak nanam pohon gitu ya, nanam gitu. pohon. Pelan-pelan nanti menuai hasilnya. Setuju. Jadi waktu itu view-nya kecil-kecil tapi tetap konsisten. Kecil-kecil, 100, 200. Pas bull market di 2021 kan ada 15.000, 5.000. Pas bear market lagi cuma di bawah 1.000 malah, 500, 900, 200. Iya, waktu itu kita ketemu di Hotel Mulia, kamu juga cerita soal ini. Betul. Jadi kayak view aku dulu segini doang gitu. Tapi pelan-pelan grow. Sekarang konsisten ribuan terus ya. Konsisten ribuan terus. Mantap. Nah, kita masuk ke airdrop nih, Ko Unep tuh. Dengar-dengar Ko Unep ini kan kalau saya lihat kontennya itu selalu aktif banget membahas tentang airdrop ya, Ko ya. Kenapa kok bisa passion banget di airdrop? I mean, what opportunity do you see in airdrop? Oke, jadi gini, aku menganggap setiap orang itu punya ilmu dan skillnya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Ada orang yang jago banget di trading spot. Ada yang orang jago banget di trading futures. Ada yang jago di pre-market gitu ya. Ada yang jago di DeFi gitu. Ada yang jago di airdrop dan macam-macam. Nah, kebetulan aku udah coba nih berbagai cara buat mencari uang di kripto, dan enaknya di kripto itu adalah kita punya banyak option buat nyari duit. Betul. Dibandingkan di instrumen konvensional. Let's say kalau di saham kita cuma bisa buy and hold, dapat dividen, atau kita trading jual sahamnya gitu kan misalnya. Ataupun emas juga seperti itu. Nah, kalau di kripto itu banyak banget caranya. Nah, salah satunya yang cocok di aku dan benar-benar sudah menghasilkan uang di aku adalah airdrop. Makanya kenapa aku sekarang fokusnya mendalami di airdrop. Seperti jadi itu. Jadi kalau aku bilang sih, kalau aku setuju juga dengan statement dari Ko Unep tuh. Jadi kayak kalau kalian cuma main crypto tapi cuma tahu trading di spot, trading di future, itu ibarat kayak lu cuma tahu kulitnya doang. Betul, ya, betul. Padahal dunia crypto itu masih luas banget. Betul, luas banget. Kayak kamu cuma tahu tip of the iceberg. Only tahu 5%, maybe the 95% is still below ya. Betul. Kalian belum tahu. Jadi kalian harus lebih ngulik lagi gitu ya. Masih bisa ada DeFi, ada lending, ada borrowing, ada swap di DEX, ada main micin, ada kerjain airdrop, ada juga nge-bridge dan lain-lain. Mantap. Jadi you prefer airdrop daripada trading future spot? Iya, karena aku udah cobain, aku sendiri kayak trading spot, trading futures, ternyata nggak bisa. Sering loss gitu ya, karena masih pakai emosi. Sedangkan yang aku tahu orang trader itu tidak boleh pakai emosi, bener nggak? Bener. Iya. Nah, jadi karena aku loss di situ, terus aku coba cari kayak tadi. Mau DeFi, oke. DeFi bisa tapi kapitalnya masih kecil. Berarti belum cocok nih, ya kan? Let's say 100% tapi kapitalnya cuma 10 juta, ya nggak berasa gitu kan. Terus aku cari-cari lagi. Oh ya udah, salah satunya airdrop, di mana airdrop ini tuh bisa dilakukan baik orang yang punya modal ataupun tidak punya modal.
seperti itu. Jadi dia bisa dapat kapital yang cukup besar dengan modal yang kecil, ataupun orang-orang yang udah punya kapital besar bisa lebih besar lagi. Gitu sih Steve. Makanya kenapa aku fokus di airdrop seperti Bener, itu. bener juga. Jadi airdrop ini meskipun kecil tapi kok ditekuni sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya kok Unip tuh. Betul, Bahkan sampai bisa dapat 1M pertama dari airdrop ya kok. betul, betul. Jujur, Maksudnya kok bisa gitu kok? Maksudnya kan ini inspiratif banget ya. Yang hmm, lain dapatnya moving dari invest lah, hmm, mungkin hmm, dari kerja bisnis hmm, buat bisnis hmm, gitu. Dapat income revenue, ditabung, diinvestasikan, terus investasinya grow 10x hmm, atau hmm, berapa hmm, jadi 1M. hmm. Nih kok Unep unik. Kok bisa jadi airdrop? Oke, kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan, tetap tekunin pekerjaannya, itu harus tetap dapat kapital dari situ. Terus kalau udah ada gaji sebagian disisihin ke invest, tetap Oh, jadi diinvest. airdrop juga butuh capital. Airdrop ada yang butuh capital, ada yang zero sebenarnya. Oh, oke. Contoh waktu itu aku ada sharing garap airdrop, misal Aptos, itu Heeh. kita cuma minting NFT di testnet itu dapat puluhan juta. Jadi Ada, dikasih duit testnet ya. betul, Nggak perlu beli Aptos ya. nggak perlu beli Aptosnya, dapat Oke. Aptosnya gratis, bisa dijual gitu. Atau contoh Sai Games, itu cuma main game doang. Jadi kita main game, dikasih token Sai, dan itu bisa dijual kayak gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya kapital besar, itu justru lebih enak lagi di airdrop sebenarnya. Contoh misalnya aku ada kenalan namanya Bisyugo, bisa cek di bank, dia itu Heeh. top 3 terbesar di dunia. Di wallet itu ada 37 juta US dollar. Waktu itu dia masuk USDC deposit ke Ethena, project Ethena kalau teman-teman tahu, dan dia dapat 2 juta ENA token secara gratis. Yang Wow. kalau dirupiahkan sekitar 30 miliar rupiah. Iya tuh, satu ENA kan $1 lebih ya. Betul. Jadi ya itu dia dapat 30% APY, bunganya di atas bank, dia masukin USDC, main aman, USDC-nya nggak hilang, dan dia dapat token 2 juta ENA gitu loh. Jadi sebenarnya airdrop ini tuh bisa dilakukan oleh seluruh pihak gitu. Oh, jadi meskipun rakyat udah banyak duit bisa main, yang modal kecil pun bisa main. Bisa. Jadi semua bisa entry di airdrop ya. Betul, betul, Makanya Bro Unepto ini menekuni banget ya. betul. Itu bahkan bisa sampai airdrop sampai dapat $2 juta ya. Bisa. Wih, itu anak tadi 500 miliar duitnya masih main airdrop juga ya. Masih. Waduh, keren banget ya. Jadi tapi aku salut juga dengan Bro Unepto ini. Dia punya ilmu banyak ini, tapi kok mau di-sharing secara cuma-cuma, Bro? Gratis nih di YouTube. Oke, kenapa aku mau sharing secara cuma-cuma? Karena mungkin aku happy kali ya. Karena selama ini kan ketika aku share airdrop dan ternyata ada teman-teman viewer yang JP istilahnya, Hah? atau dia dapat CP. duit dari airdrop, itu ungkapan terima kasihnya tuh bikin hatinya adem aja sih, jujur aja. Cerita dikit, kamu tahu wormhole kan? Iya, W. Yang tikernya W kan. W, ya. Nah, dan wormhole itu kan tidak ada sistem referral ya. Hmm. Jadi benar-benar berdasarkan tiap orang itu melakukan bridge dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, ada salah satu viewer, dia itu dapat sekitar 250 juta rupiah dari airdrop wormhole. Wih, gila banget. Ya, dan dia DM aku kan waktu itu kan, kok thank you, aku dapat wormhole nih, terima kasih videonya gitu kan. Terus dia waktu itu mau ngasih duit gitu kan. Aku bilang nggak usah, kamu buat anak yatim aja lah gitu kan. Dan benar dia waktu itu ada kasih buktinya nih, kok udah buat masuk anak yatim sekian gitu. Gue bilang, oh bagus, nah jangan lupa diputar lagi kapitalnya, atau mau buat buka usaha juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan langsung difoya-foyakan. Nah, ilmu yang aku sharing itu walaupun free, tapi ya senangnya adalah ketika teman-teman yang menonton dan mengerjakan sendiri atas kemauan sendiri, dan dia dapat rewardnya untuk diri dia sendiri, ya itu kan secara langsung dia udah membantu keluarga dia kan dari konten aku. That's why kenapa aku senang banget sharing secara gratis kayak Bener. gitu. Jadi kayak ternyata sharing secara gratis juga menimbulkan karma baik juga ya, Bro Betul. Unepto ya. Dan enaknya kalau online kan berarti aku bisa bantu banyak orang di seluruh Indonesia kan. Jadi bantu nggak melulu soal sedekah duit, tapi Betul. kita juga bisa sedekah ilmu ya. Betul. Makanya itu mungkin yang motivate Bro Unepto biar sharing ke Betul. teman-teman ya. Hmm. Dan kalau saya lihat nih ternyata airdrop nih bisa dapetin duit besar banget ya Ko Unepto ya. Bisa. Ada yang miliaran, terus Bro Unepto juga dapat 1M pertama. Tapi kok itu ada yang bilang katanya main airdrop jadi pemulung, gimana itu kok? Ada Ya. yang bilang katanya kok masa ini kan sekarang lagi ngetren nih yang ngetap Tap-tap, gitu betul. ya. Masa ngetap gini terus nanti dapet terus nggak ada duit, terus dia belikan koin terus kena rug pull, nangis. Gimana tuh kok?
Mungkin dia menganggap semua orang itu punya kapital yang sama dengan kayak dia kali ya. Heeh. Atau gimana pandangan dia, gue sendiri nggak paham. Atau mungkin dia kurang ilmu aja, kurang Iya. pinter buat terjun ke dunia Web3. Padahal kayak tadi aku bilang Web3 itu luas banget Ya makanya dan mungkin dia cuma taunya buy and sell. iya, taunya buy and sell di spot atau di futures gitu Iya, kan. buy and hold gitu ya. Betul. Tapi nggak tahu kalau sebetulnya bisa nge-swap, bisa apa, biar dapat duit. Betul, Gitu. betul. Taunya cuma oh kamu buy and hold taruh di checks gitu. Hmm, Nggak tahu kalau bisa dipindah ke DeFi gitu betul, mungkin. Ya. betul. Makanya dia bilang pemulung gitu ya. Mungkin aset yang dia nyangkut sekarang juga dia nggak tahu cara kelolanya di Web3 gitu kan. Padahal Bisa kalau jadi. dia bisa kelolanya justru bisa nge-growth lagi aset dia gitu, atau Mungkin meminimalisir dia kerugian. diamkan di checks gitu Bisa ya. jadi. Itu mungkin bisa jadi. Makanya dia jelek-jelekin tuh. Dia Iya. bilang pemulung. Ya kalau dia bilang airdropper pemulung, ya yang punya 37 juta dolar pemulung sultan. Pemulung apa dong dapat 30 mulung dapat 30 miliar rupiah kan? Itu Iya. baru satu project, belum project-project lainnya. Betul. Bahkan sekelas Justin Sun, apa ya, kalau dibilang Justin Sun Invest, dia masukin Ethereum ke Puffer Finance dan dia top 1 Puffer Finance kalau dicek. Berarti tujuan dia apa ya? Udah pasti dia ngejar airdrop kan. Buat apa dia Iya. masukin ke Puffer? Kalau dia invest kan Kalau dia tidak akan invest ya masuk taruh ke aja di wallet dia gitu iya, kan. taruh aja atau enggak dia langsung beli tokennya ke developer Iya. gitu kan. Ikut private sale gitu Ikut kan. private sale kan. Heeh. Kenapa dia nggak beli private sale tokennya? Kenapa dia masukin Ethereum? Karena dia tahu kalau dia beli tokennya, berarti kan duit dia akan berkurang untuk membeli. Nah, Benar nggak? Tapi kalau dia deposit, duit dia kan masih 100% dan dia dapat token gratis. betul. Yang mending ikut airdrop kan daripada ikut private sale, ibaratnya gitu. Oh gitu. Maybe aku nggak tahu pemikiran Maybe Justin Sun. ya. Ya, Tapi tapi dia kan bilangnya apa? Justin Sun-nya ini naik ke mansion terus habis gitu dia tidur masih koloran terus ngerjain gini-gini gimana iya. tuh? Ya kalau dia invest ya dia beli tokennya aja. Ngapain dia deposit ke Iya, Puffer? tapi ternyata dia deposit juga ya. Iya, deposit juga. Dia Iya. Eigen dia deposit. Bener. Dapat 2 juta token Eigen. Jadi nggak bisa ya bilang kayak gitu ya. Iya, Padahal kan buktinya ada yang teman Koyunep juga 30 juta dolar masih kerjain. Dia Bahkan masih dapatnya miliaran itu. betul, dan dia masih cari berbagai project-project DeFi yang baru dan dia deposit ke sana. Bener. Jadi Gitu. intinya kayak kita ini airdrop itu juga berdasarkan capital ternyata. Ya. Betul. Kalau capital kamu makin gede, opportunity kamu makin Makin gede besar. juga. Ya, Dan teman-teman yang belum punya capital justru bisa nge-growth capitalnya gitu. jadi nggak bisa dibilang pemulung ya, kok ya. Betul. Masa yang duitnya 500M dibilang pemulung. Iya, makanya. Waduh. Aku juga tuh baru satu wallet lagi ya. Iya. Makanya Masa aku yang juga duitnya bingung. triliunan jadi pemulung. Iya. Terus berarti yang duitnya cuma 1M ratusan juta apa dong ya? Iya. Terus saya segitu penasaran nih. Ini kalau kerjain airdrop ini ya, tips and trick how to choose a good airdrop gimana? Oke, kalau cara paling gampangnya, kalau teman-teman nggak mau ribet, follow lah akun Twitter yang sering share airdrop yang bagus-bagus, yang sering bener cair gitu. Tapi kalau teman-teman pengen analisa sendiri, yaitu adalah lihat dari venture capitalnya. Kita nggak bisa pungkiri venture capitalnya juga punya fungsi penting atau peranan penting. Bisa cari beberapa project yang diinvest seperti oleh Binance Capital atau Binance Labs gitu ya. Terus Polychain Capital, terus kayak Husky Capital, dan beberapa venture capital yang memang dia ini kita bisa cek dia udah invest ke project apa aja dan seberapa besar win rate dari project yang diinvest. Nah, itu juga penting. Jadi kita harus lihat win rate dari tiap venture capital juga. Seperti itu. Dan sisanya baru kalian pelajari aja projectnya seperti apa, fungsinya apa, dan kira-kira narasinya ini banyak nggak sih gitu yang akan masuk ke sana. Jadi Seperti itu. mungkin kayak follow Bro Yunepto juga ya kali. Boleh Sudah follow aja. dikurasi gitu. Betul. Ya? Nggak asal share ya Bro. Nggak asal share. Jadi aku juga kurasi. Kadang kalau memang aku ada yakin, aku akan bilang aku yakin banget wajib garap misal aku bilang. Tapi kalau yang biasa aku tetap akan share. Tapi dapatnya ya lumayan lah. Kayak nggak gede banget tapi it's okay buat nambah-nambah capital. Kayak Bro Yunepto share BWB gitu ya Ya. kemarin ya. BB aku share. Terus yang kemarin listing Binance IO Ionet ya, atau aku ada share Galaxy dapat Night. berapa tuh IO? Itu sebenarnya nggak banyak sih, tapi tasnya gampang. Itu kerja di Galaxy, cuma kayak follow Twitter, join Discord, dapat poinnya dapat token IO. Dan itu kemarin teman-teman banyak yang dapat lumayan nambah-nambah capital. Ada yang $400, ada yang $500. Karena itu free ya, itu benar-benar gratis gitu. Oh gitu ya. Iya, itu cuma join Twitter dong. IO saya juga dapat. Dari dari Launchpool. Launchpool. Nah, kalau punya capital enak ngejarnya di Launchpool kan. Tinggal staking BNB. Lumayan sih dapat 15 juta dari Launchpool. Terus kemarin juga yang BWB juga lumayan, hampir dapat 80 juta itu dari BWB.
Jadi ya lumayan ya Lumayan, belinya tuh ya. lumayan. Nggak apa kan lumayan. Masa kamu kerja UMR gitu kan susah. Ini di Betul, sini sekali JP bisa dapat puluhan betul, ratusan juta. betul. Benar. Terus kalau airdrop ini ya, taksnya kan macam-macam ya. Betul. Apa aja biasanya taksnya itu? Sebenarnya untuk tasknya ini tergantung project ya. Iya. Tergantung projectnya ini dia Terus kita perlu incernya belajar apa gak gitu. atau gimana? Ya pasti kita harus pelajari juga. Gimana tuh Em, belajar apa biasa? Misalnya projectnya blockchain gitu ya. Heeh, Kalau blockchain yang early dia itu butuh testnet user. Jadi testnet. kita butuh Jadi user kita ngetes chain dia ya ngetes chain sebelum dia dia. jadi public chain ya. Betul. Itu kalau blockchain ya. Heeh. Tapi kalau ada project game, biasanya kita diminta mainin game dia. Terus Kalau gimana tuh? Kamu cari bug gitu. enggak, kita mainin gamenya aja. Jadi kan dia butuh user kan. Heeh. Butuh user yang mainin game dia biar harapan dia adalah ketika dia sudah listing, orang tetap mainin gamenya dia. Contohnya apa? Contoh Pixel Games kalau tahu. Tahu. Pixel Games itu kan waktu itu main gratis kan. Kita cuma bercocok tanam, beli beli Kayak bibit, Harvest tanam Moon kayak Harvest Moon. Dan itu dapat pixel token. Aku dapat sekitar 30 apa 50, aku agak lupa waktu itu. Juta. Juta, cuma main game doang gratis. Dan harapan dia ketika udah listing orang masih mainin gamenya dia gitu. Jadi tergantung projectnya. Tapi kebanyakan social engagement sih, kayak ngefollow, retweet, join Discord I see. dan lain-lain. Jadi kayak airdrop nih seperti sebuah marketing insentif Itu yang dia. dilakukan oleh developernya. Itu dia. Makanya kalau dibilang nih airdrop itu pemulung atau airdrop itu nggak penting, sebenarnya airdrop itu salah satu strategi marketing yang paling mudah dan paling murah untuk para developer. Kenapa? Karena dia nggak keluar duit beneran. Dia keluar duitnya dari tokennya dia kan. Dia tinggal cetak tokennya dari angin pakai smart contract, dibagiin ke teman-teman yang ngebantu marketingin atau ngebantu Iya, betul. testnetnya. Padahal koin yang Manta itu juga airdrop ya, Pak ya? Airdrop. Iya. Manta itu gini, blockchain Manta waktu itu mainnet, Mhm. dia butuhnya apa sih? Butuh TVL kan. TVL. Orang-orang deposit Yes, kan. total Nah, value lock. ya kan, orang-orang deposit. Nah, orang-orang yang deposit nge-push TVL-nya dan marketingin project Manta, dapat tokennya ya. Otomatis kan secara langsung mereka itu membantu si Manta ini biar terkenal, biar dikenal oleh banyak orang. Ya kan, salah satunya yang si orang itu yang beli gitu Iya, kan. iya, betul. Jadi para trader nih kasarnya adalah exit liquidity dari para airdropper. Gitu loh. Bisa jadi Bener sih, kan? soalnya kan Kami dapat gratis, kalian dapat gratis. kita jual, Heeh, yang beli trader. heeh. Gitu. Simpelnya gitu aja. Simpelnya gitu. Jadi airdrop adalah sebuah marketing insentif yang dibuat oleh para developer supaya projectnya itu ramai, istilahnya gitu Betul. ya. Betul. Jadi kayak kalian dikasih coba-coba dulu deh nih bagus nggak gitu. Betul. Terus kalau bagus kan kita bisa spread the word gitu kan. Betul. Dan ketika orang udah pakai dan merasa bagus, mereka kan keterusan tuh pakai. Gitu. Contohnya mungkin Arbitrum, kalau tahu. Arbitrum itu menurut aku airdrop yang paling adil pembagian distribusi tokennya. Based on apa tuh? Based on, jadi dia bener-bener data on chain wallet kita. Jadi kayak kita transaksi berapa kali, kita volume berapa kali, trading berapa kali, interaksi dengan berbagai DeFi berapa kali. Dia ada listnya, ada informasinya, dan menurut itu paling adil. Jadi berdasarkan kapital orang dan berdasarkan orang itu niat nggak ngegarapnya. Dan hasilnya apa? Hasilnya sekarang kan Arbitrum top 1 layer 2 kan, Benar, TVL terbesar kan, benar. seperti itu. Karena ada juga airdrop yang cuma kayak kamu nge-swap berapa kali dapatnya sama rata gitu ya. Betul, Kalau itu nggak adil ya. itu nggak adil. Kalau menurutku ya. Gitu. Terus kalau taksnya apa lagi? Ada yang susah nggak? Yang susah paling dulu Linea kali ya. Kalau teman-teman ada tahu Linea testnetnya itu susah banget karena testnetnya itu bapuk banget. Kita tesnya tuh sekali swipe bisa berjam-jam, Oh. suka error dan lain-lain kayak gitu. Tapi dikasih duit testnet ya? Dikasihnya NFT, NFT-nya bisa dijual gitu. Oh. Harga NFT lumayan sih, hampir 1 ETH kalau nggak salah. JP berarti. Ya capek aja lah jatuhnya. Capek ya? Capek aja jatuhnya. Jadi terus airdrop gini kalau misalnya gamenya banyak, gimana kok kerjainnya? Nah Kayak kalau misalnya ada pixel itu ya, hmm, ada pixel 1, pixel 2, pixel 3, kerjain 3 game terus. kalau aku sih tiap orang beda-beda ya. Kalau aku kapasitasnya cuma bisa satu, ya udah aku fokus satu. Tapi ada orang yang bisa kapasitasnya lebih dari itu, ya dia bisa nggarap lebih baik dari itu. Jadi tergantung kapasitas masing-masing. Atau Gitu kok sih. Unep bikin tim airdrop sekarang? Aku nggak ada sih, Oh, nggak aku ada ya? sendiri sih garapnya. Soalnya dulu waktu zamannya Axie Infinity, saya bikin tim tuh. 10 orang mainin gamenya gitu. Jadi biar dapat SLP-nya banyak. Kalau Betul. zaman itu kan kayak gitu. Betul betul.
Terus kalau tips and trick buat jadi airdrop hunter gimana? Tips and triknya konsisten sih. Kata Konsisten. kuncinya konsisten. Konsisten ini dalam banyak hal. Pertama konsisten ngegarap, kedua konsisten mengetahui apa yang kamu garap, yang ketiga konsisten mempelajari apa yang lagi kamu garap gitu loh. Jadi benar-benar yang kita lakukan tuh lagi ngapain sih, kayak gitu kan. Dan ini project ini bisa besar atau enggak gitu. Dan ya terus garap aja, jangan sampai ke skip atau ditinggal, karena ada beberapa garapan yang kalau ketinggalan sehari aja itu efeknya bisa berdampak jauh, misalnya penurunan ranking dan lain-lain seperti itu. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita nggak garap sehari aja, wah ketinggalan sama yang Bisa lain ya. ketinggalan, tapi tergantung project ya. Ya kita anggap aja kayak Bitget Wallet kemarin, kalau kamu nggak nge-swap sehari udah Iya, ketinggalan ya. betul, Kalah poinnya. betul, kalah poin. Nah, tapi kalau dengar-dengar ya, Mm, airdrop tuh juga banyak yang nggak JP, terus ada juga betul, yang rug pull, ada betul, juga yang scam, betul, ada juga yang bisa ngedrain wallet kamu kok. betul. Nah sebenarnya kalau yang ngedrain ini adalah kebanyakan scam ya. Jadi bukan dia bikin airdrop lalu ngedrain, enggak, tapi dia misalnya gini, Zkazing misalnya, kita ambil Zkazing. Nah nanti dia bikin akun Twitter palsu, seakan-akan itu Si kayak casing. Zkazing asli, lalu dia share, nih link klaimnya di sini gitu. Dan banyak teman-teman yang ya kayak tadi nggak mau belajar, nggak mau paham, dia klik linknya dan walletnya ke drain, kayak gitu. Jadi lebih ke phishing lah ya, kita sebutannya lah ya. Nah kalau yang nggak JP ya itu memang banyak, tapi bisa diminimalisir dengan cara kita mempelajari Pernah kena? projectnya. Aku drain dari airdrop belum pernah. Kalau dari airdrop gitu ya. Kalau yang nggak JP ya ada aja gitu Ya, loh. itu Ada aja, wajar itu lah ya. wajar gitu. Tapi sekali JP kan lumayan dapatnya juga gede kan. Terus gimana kok Yunep cara mengantisipasi biar Hmm. nggak kena drain? Nah, kalau cara mengantisipasi untuk nggak kena drain, itu aku pakai browser laptop. Kalau di smartphone aku nggak tahu ya bisa atau nggak. Jadi aku ada pakai tools, namanya ada 3, yaitu pertama Pocket Oh Universe, iya tahu. yang Jadi kayak kedua, kamu waktu mau itu ditanya ada minus betul, atau plus gitu ya. betul, ya itu penting, Pocket Universe. Lalu kepasang yang kedua itu Scam Sniffer, Scam sniffer. Scam Sniffer. Nah, Scam Sniffer ini dia Itu bagusnya, Chrome attachment juga ya. ya dia extension. Extension. Bagusnya kalau kamu buka Twitter, dia itu akan infoin ini Twitternya scam, akunnya scam, ini akunnya asli, gitu. Oh, jadi dia bisa detect. Ya, jadi misalnya nih Zkazing nih, dia bisa kan komenannya ada yang scam kan. Hah? Nah, dia bilang ini akun scam Twitternya. Nah, itu bagus, Scam Sniffer. Teman-teman nanti download aja, itu free. Scam sniffer ya. Scam Sniffer. Terus yang ketiga itu Wallet Guard. Wallet card. Wallet Guard. Nah, nanti ketika tiap kita interaksi smart contract atau kita transaksi, tiga-tiganya muncul tuh. Jadi dia akan muncul pop up tiga-tiganya, informasiin, oh ini asetnya berkurang, ini yang nambah gitu. Jadi sesuai nggak dengan yang memang ingin kita lakukan, kayak gitu. Jadi intinya baca. Memang mengganggu karena kita Ya, harus 3 kali klik, kan. capek. Tek gitu ya. Tapi bagusnya itu benar-benar Antisipasi. meminimalisir gitu. Jadi aku pasang tiga-tiganya itu di browser. Jadi kalau yang mau ngedrain itu gimana? Tulisannya minus 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 minus. Iya, gitu? jadi Oh, gitu? misalnya nih kamu connect wallet, tujuan kamu pengen connect wallet ngeklaim airdrop, tapi kok di situ di Pocket Universe-nya munculnya adalah minus aset yang ada di wallet kamu. Misalnya minus BNB sekian semuanya, minus Ethereum sekian. Bisa gitu ya? Bisa. Jadi kamu bisa baca lihat itu, oh berarti ini scam nih, kayak gitu. Jadi jangan di confirm. Jangan di confirm, langsung di cancel. Nah, itu aman, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah confirm, udah pasti Amblas. amblas. Dan kalau udah kayak gitu ya udah ganti wallet baru. Gitu. Tapi kan kadang kalau ada yang bisa, misalnya kita udah kena smart contract yang fake gitu, Mhm. terus kita bisa hapus ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi itu Waduh. namanya revoke. Iya, di revoke Di biasanya revoke. kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Makanya kenapa tergantung Dulu seberapa aku pakai pintar. BV, ada BV revoke kalau nggak salah. Oh iya betul. Itu untuk DeFi kan. Nah, Tergantung katanya kan developernya. kalau kamu udah gitu, ayo cepat dibersihkan biar Mm-mm. aman gitu ya. Mm. Tapi nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Tergantung developer seberapa canggih dia bikin smart contract-nya ya. Kayak gitu. Jadi Jadi mending ganti wallet baru. mending ganti wallet baru. Nanti kalau kamu deposit kan amblas lagi. Ambas lagi. Waduh, Ntar mental lagi gitu kan. Jadi mendingan ganti baru sih. kesedot kalau menurut lagi ya. aku. Kesedot lagi. Jadi tadi itu ya, scam sniffer, Scam Sniffer, Pocket Universe. Pocket Universe sama Wallet Guard. wallet guard. Itu tiga-tiganya wajib ya. Wajib ada aku ya. pasang. Gitu. Jadi tiap transaksi ribet dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal aman ya. Asal aman. Asal Oke. dibaca juga ya. Kalau nggak dibaca tetap jebol. Jadi nggak usah pakai Trezor hard wallet. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Nggak perlu. Trezor hard wallet tuh menurutku lebih cocok buat orang yang pengen memang simpen long term ya. Holding long term. Atau main aset gitu. Contoh Bitcoin,
Ethereum memang dia tidak akan interaksi dengan smart contract, dia pengen simpan jangka panjang, itu lebih cocok gitu. Tapi untuk sekarang udah canggih, kita pakai tools tadi, exchange tadi udah cukup gitu. Oh gitu. MetaMask cukup. Cukup, yang penting pasang extensionnya dan kita baca apa yang kita lakukan. Jadi lebih aman main di PC ya daripada di HP ya? Nah itu sebenarnya kan aku nggak tahu nih kalau di HP bisa atau enggak ya, karena aku sendiri selama ini main di laptop ya, di laptop PC ya? daripada di Handphone. smartphone gitu. Oh, I see. Jadi itu ya teman-teman ya, penting banget buat kita install 3 extension tadi. Betul, Mantap. Jadi udah nggak usah beli hardware mahal-mahal ya. nggak perlu. Kecuali kita memang asetnya banyak, terus kita mau simpan, diamin biar lupa gitu ya. Betul. Kan kadang kalau kita taruh di exchange kelihatan terus, waduh, balance saya sudah naik gitu. Iya. Kan. Gatel udah. Iya kan. Again tergantung preferensi masing-masing. Kalau memang ada teman-teman yang nyaman pakai cold wallet, boleh juga tambahan lagi, jadi ada 4 kan tambahan cold wallet gitu. Kan bisa. Nanti ketika udah 3-3-nya kita lewat, dia minta konfirmasi dari cold wallet, bisa juga kan? Oh. Gitu. Jadi kayak additional, kayak key BCA. Yes, kayak key BCA betul. Key BCA ya. Betul. Jadi mau konfirmasi kita masukkan OTP di sini. Betul. Nah, terus mantap banget nih, kita udah belajar banyak tentang airdrop, terus kayak cara mengamankan airdrop kita biar nggak kena project yang lakbul. Terus aku juga penasaran nih, Bro Yunep tuh juga invest nggak sih di crypto? Aku ada invest. Aku lebih banyak portfolionya itu di Bitcoin, Ethereum sama BNB. Gitu. Walaupun ada beberapa aset-aset lain, aku fokusnya di koin-koin blockchain ya, kayak Elrond itu kok ada, EGLD, Sama saya juga ICP aku ada, ICP juga dan ada. beberapa koin-koin blockchain aku ada. Jadi masih bullish on layer 1 ya? Yes, layer 1, layer 2 aku masih bullish. Amin, semoga bullish ya. Betul. Nah, terus berarti juga sering ikut launch pool ya, BNB-nya banyak. Launch pool ya, aku ikut launch pool. Tiap aku dapat launch pool aku jual, aku beli BNB lagi. Jadi di next launch pool bisa lebih baik lagi. Jadi aku gulung terus di BNB. Oh, jadi kemarin dapat IO ya, wes jual. Iya, kemarin IO aku udah jual jadi BNB. Wes harga berapapun dibeli. Betul. Gitu. Oh gitu ya. Oh gitu. Terus cara gini, sekarang outlook crypto market gimana menurut Bro Yunep setelah halving? Oke, outlooknya setelah halving, menurutku halving tahun ini dan tahun lalu itu berbeda. Kalau tahun lalu aset kripto itu orang monoton, taunya trading spot gitu kan. Taunya Bitcoin itu hanya buy and hold. Tapi di market kali ini itu udah beda, di mana para developer ini udah pinter nih bikin berbagai produk-produk khususnya untuk Bitcoin. Karena sekarang udah muncul namanya Bitcoin Layer 2 gitu ya. Yes, Ordinals, tapi kalau Ordinal bukan layer sih sebenarnya. Ordinals, Runes itu dia lebih ke protokol. Karena dia masih pakai layer satunya Bitcoin. Nah, layer 2 itu adalah sebuah blockchain misalnya EVM. Jadi kayak Ethereum, bayangin kayak Ethereum, tapi lebih cepat, lebih murah, dan gas fee-nya pakai Bitcoin. Jadi orang bisa bikin DeFi, bisa bikin lending borrowing, bisa bikin DEX, bisa bikin NFT, bisa bikin ya project apapun itu di situ. Kalau Ordinals atau Runes kan NFT doang kan jatuhnya kan, dan itu tidak liquid kan, karena kita buy and sell-nya itu benar-benar buy and sell as NFT-nya gitu. Sedangkan kalau layer 2 itu benar-benar smart contract. Misalnya Stephen bikin meme token, misalnya Stephen pairing-nya Bitcoin, nah itu jadi LP tuh. Nah otomatis apa, kalau misalnya layer 2 Bitcoin ini berhasil dan besar dan banyak yang pakai, khususnya banyak meme, maka banyak sekali Bitcoin yang akan menjadi dana endapan, menjadi LP. Karena kan LP itu kan dia otomatis dapat reward gitu kan. Terus apalagi LP itu kan dia akan masuk jadi endapan gitu. Karena developer ya di lock, karena developer mau listing token dia harus jadi LP kan. Otomatis supply Bitcoin yang akan di market pasti berkurang dong. Benar. Dan kita udah tahu maksimal 21 juta gitu. Makanya kenapa menurutku di cycle ini Bitcoin akan lebih strong dibandingkan cycle sebelumnya. Penurunannya mungkin tidak akan sebesar dari cycle yang sebelumnya gitu loh. Itu untuk Bitcoin, belum lagi aset-aset lain gitu. Jadi menurutku kita udah nggak bisa nih lihat kalau dulunya misal turun 90%, 80% di cycle ini mungkin nggak akan sebesar itu. Karena ya tadi adopsinya udah lebih besar, lebih banyak. Udah massive adoption. Udah massive apalagi adoption. Ada ETF ya, Bro. Betul, apalagi ada ETF. Fresh fund masuk gitu kan. Gitu sih. Jadi menurut Ko Yunep tuh halving kali ini lebih bullish. Lebih bullish dan tapi lebih strong. Mungkin lebih ke Bitcoinnya. Semua aset sih, Bitcoin, Ethereum, BNB. Karena Ethereum sendiri dulu nggak ada LST.
Benar. Kalau kamu tahu Heeh. liquid staking token. Kalau sekarang kan ada LST ya, Ada Lido gitu ya. Lido Heeh. gitu. Nah, LST ini sebenarnya Ponzi besar ya menurutku ya. Bisa booming. Kenapa? Karena kamu bayangin deh, LSD itu kan kayak kamu landing kan, terus tapi kamu dapat token juga dapat itu. token dan Iya. tokennya bisa Tokennya kamu bisa kamu landingkan lagi. jual lagi ke Ethereum, Hah? Ethereumnya kamu masukin lagi. Ya bisa, tapi Kamu nanti bisa kan looping kamu ya, berkali-kali. ya, tapi kalau looping kamu terlalu banyak nggak bagus juga itu. Nah, itu nggak bagus. Itu high LTV risk. kamu lebih cepat likuidasi. Betul, Benar betul. kan? Tapi dengan adanya LSD otomatis banyak Ethereum yang akhirnya terlock kan, Iya, iya, tidak iya. beredar di market kan. Benar, benar. Nah, gitu. Jadi banyak alasan di mana supply yang di bull market sebelumnya itu banyak beredar sekarang bisa berkurang. Gitu dengan adanya And less produk-produk supply, seperti itu. more demand, mean Yes, bullish. yes. Oh, I see. Nah, terus kalau ke Unipto berarti nggak seberapa nekuni kayak invest di altcoin banyak-banyak ya. Iya. Mainly just those three. Ya, aku lebih fokus tiga itu, tapi yang lain tetap ada sih, cuma ya tidak sebesar tiga itu. Kayak gitu. Terus kalau ke Unipto ini kalau mau lihat fundamental suatu aset kripto itu researchnya gimana kok? Boleh di spill nggak nih Udah pasti tipsnya? aku buka sosial medianya mereka, Oke. pelajari komunitasnya kuat atau enggak, Heeh. terus baca white papernya itu udah pasti, White atau papernya. dokumen. Terus sisanya aku tinggal pakai logika aja, kira-kira bisnisnya mereka ini bisa jalan atau enggak. Again, semua project pasti butuh revenue, gitu kan. Nah, kira-kira bisnisnya ini banyak yang pakai atau enggak, dan how to mereka bisa nge-create revenue tersebut. Kayak gitu. Kalau mereka nggak bisa membuat revenue, ya udah pasti projectnya akan mati. Gitu. Jadi lebih ke point of view businessman, Bisnis. entrepreneur ya. Yes, Jadi kayak ini benar bisa hasilkan duit enggak gitu betul. ya. Terus bisa balik modal enggak gitu. Kalau Betul. enggak bisa hasilkan revenue ya it's not worth it gitu. Iya. Terus gimana kalau soal tim backer? Iya, itu juga tetap pasti. Tim punya pengalaman apa kan kita bisa cek ya. Mereka biasanya kasih LinkedIn. LinkedIn gitu kan. Terus Twitternya gimana. Terus backersnya juga venture capitalnya siapa. Kayak tadi aku bilang, kita bisa lihat nih beberapa venture capital yang udah ada di Twitter. Kayak Hash Capital, misalnya Binance Labs, terus Polychain Capital, ya dan lain-lain. Kita cek portfolio mereka aja. Mereka pernah masuk ke project apa aja. Mereka kan biasa akan munculin tuh di website sendiri portfolionya apa aja. Nah, tinggal cek satu-satu win rate dari masing-masing portfolionya tuh berapa persen gitu. Bisa ya ngecek win Bisa, rate-nya? Di bisa. mana tuh yang ngeceknya? Jadi misalnya dia masuk ke beberapa project nih di websitenya ada logo-logonya kan. Kita tinggal cek mana yang udah listing. Kamu hitung manual, Bang? Bukan hitung manual sih, lebih ke lihat aja. Jadi masing-masing project aku cek di CMC misalnya kan, kalau udah listing kan biasanya ada di CMC token-tokennya. Nah, pergerakan tokennya seperti apa? Kayak gitu. Kamu tahu dia win atau enggak gimana? Jadi venture capital itu kan pasti dia akan beli aset, entah itu di seed round ataupun di private round, ya kan. Dan mereka pasti akan take profit jual tokennya juga. Itu nggak bisa dipungkiri, itu bisnis mereka seperti itu. Betul. Gitu kan. Makanya kita lihat juga tokennya ini misalnya udah berjalan berapa lama nih. Ya, kira-kira venture capital udah jual apa belum. Biasanya di tokenomics kan ada tuh kalau seed sale berapa persen vestingannya, gitu kan. Dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi dicek satu persatu sih. Jadi kayak ketika dia udah lewat vestingannya tapi harganya masih kuat, itu berarti bagus. Betul. Itu berarti demand-nya ada yang nyerap nih, supply-nya si venture nih. Atau kemungkinan mereka belum jual, bisa jadi kan. Mereka masih bullish sama project-nya. Tapi kalau pas vestingan anjlok itu jelek Berarti jelek. nggak ada yang nyebab, demand-nya kurang. Iya, karena nggak ada yang nyerap dan berarti Udah exit ya. Iya, udah exit si Jadi venture-nya. exit liquidity-nya venture ya. Betul. Terus kalau tokenomics gimana? Kalau tokenomics sebenarnya bebas ya. Itu Jadi nggak pantau kan? sebenarnya tidak, tokenomics itu bukan keputusan utama. Bukan. Karena again yang mempengaruhi adalah demand-nya. Gitu. Jadi mau tokenomiknya seperti apapun, kalau demand yang nggak ada udah pasti turun harganya. Tapi kalau tokenomicnya terlalu inflationary juga Nah jelek. itu juga nggak bagus. Contoh kayak dulu kan PancakeSwap kan nggak ada maksimal supply kan, Nah itu makanya sekarang turun terus ya. turun terus, dan dia kan nggak ada utility. Nah itu aku juga nggak akan beli cake. Atau contohnya mungkin Evo kali ya. Ivo ya. Evo itu kan token reward. Kita tahu di token reward, governance token, dia itu akan cair terus dari orang staking, dari orang trading. Dia kan bisnis modelnya kan dari fee trading kan. Orang fee trading tempat dia dapat untung. Nah dia tinggal bagi-bagiin token gratis. Nah itu aku akan lepas, nggak akan aku hold. Nah Ivo jangan Kayak di hold gitu. berarti ya. Ya itu kalau versi aku ya. Oke. Terus kalau on-chain analysis gimana? Nah aku jujur nggak pernah pakai on-chain analysis. nggak pernah ya? Aku nggak pernah. Mungkin on-chain analysis lebih cocok buat trader kali ya. Maybe.
Gitu. Kalau aku sih nggak pakai on chain analysis. Gitu ya. Kalau saya sih kan saya lihat kayak itu biasanya saya gunakan buat nentuin cycle top biasanya Hmm. Coinep. Hmm. Kayak MVRV terus Hmm. Mayer Band itu Hmm. aku biasanya gunain sama P cycle ratio itu Ya. kayak ini udah dekat-dekat mau end nih. Itu saya gunakan sebagai patokan exit biasanya seperti itu. Jadi menurut saya sih on-chain juga penting juga, apalagi buat nggak harus trader sih, kayak Betul, betul. long term investor pun need that gitu. Hmm. It's better for us to exit in the top of bull market Betul. daripada jadi back holder. Setuju. Lu hold 3-4 tahun buat apa? Wasting Setuju. time. Setuju. Again tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau aku kenapa aku nggak pakai on-chain, karena aku punya target sendiri sih. Misalnya Bitcoinnya, aku lihat ekosistem Bitcoin makin besar, makin luas, dan aku lihat beberapa blockchain layer 2 udah TVL-nya sekian, misal 1 billion, 1 million atau berapa ratus million. Berarti kan supply Bitcoin akan masuk ke situ. Itu kita bisa cek. Ya tetap jatuhnya on-chain analysis sebenarnya, tapi simple lah, nggak sampai banyak informasi yang kayak kamu gitu kan. Tapi itu bagus juga gitu. Kalau aku lihatnya targetku sekian, ya udah itu aku bakal take profit semua gitu loh. Terlepas nanti masih bisa naik lagi atau enggak, ya udah. Berarti berapa nih target aku cukup Bitcoin? Puas aja. Targetku mungkin di 120 150 untuk Bitcoin gitu. Itu baru aku take profit semua. Tapi saat ini terus altcoinnya gimana? Nah, itu juga nanti aku akan take profit semua sih setelah masuk ke altcoin season. Gitu. Tapi biasanya kan ATH dulu terus baru alt season Iya, jadi setelah Bitcoin aku take profit semua. Lihat dulu marketnya gimana. Alt season kalau masih naik aku hold bentar. Kalau dirasa udah cukup baru aku take profit semua. Jadi walaupun nanti misal aku udah buang dia naik lagi, ya udah aku anggapnya mungkin rezeki udah segitu. Ya udah, jangan serakah. Enggak boleh serakah. Setidaknya di bear market kita udah bertahan. Gitu. Nggak mati ya? Nggak mati, kebanyakan orang mati kan. Kita bisa bertahan, kita survive. Mati kena liquid bisa gain more capital, kenapa enggak? Nanti buat serok lagi ya. Buat serok lagi. Betul. Sebenarnya ada tips tambahan sih, Steve. Kalau untuk Bitcoin ya, kalau teman-teman misalnya ada yang mau hold Bitcoin nggak mau jual, ini tips dikit aja. Kamu maksi. Bisa maksi gitu ya. Tipsnya adalah kalian bisa melakukan short Bitcoin 1:1 dengan aset Bitcoin kalian dengan leverage 1 kali. Nah, benar. Gitu. Nah, untungnya dari mana? Untungnya dari fee perseptualnya. Funding fee-nya. Betul. Itu. Jadi makan hidupnya dari funding fee. Oh gitu. Itu bisa. Itu aku dapat ilmunya dari Bisugo. Gede ya funding fee-nya. Lumayan. Kalau apalagi kalau di jauh banget kan, itu gede banget funding fee-nya. Oh gitu ya. Jadi Bitcoin yang nggak hilang tetap kepegang dan dia dapat funding fee. Terus kalau dia turun berarti shortnya cuan ya? Shortnya cuan. Jadi dia naik dapat funding fee, turun shortnya cuan. Oh gitu ya. Iya. Jadi naik kebakaran nggak apa-apa tapi dapat funding fee. Tapi kan dia juga masih hold Bitcoin. Masih hold Bitcoin dan nggak loss karena dia kan 1:1 pasangnya. Gitu. Oh jadi meskipun dia turun dia tetap cuan dari short. Ide bagus deh, bisa diimplementasikan. Iya, itu yang dilakukan oleh Ethena juga sebenarnya. Ethena ya. Gitu. That's a good idea ya. Ya itu sedikit tips saja kalau buat teman-teman yang pengen nge-hold Bitcoin. Jadi nggak mau jual ya. Iya, banyak tuh yang fanatik ya, maksi. Betul. Terus kalau kapan exitnya gimana? Exitnya mau langsung boom atau bertahap? Aku kayaknya bertahap sih. Aku kayak bertahap. Sambil lihat dulu sih kondisi market ya, belum bisa langsung nentuin karena kan again kripto ini cepet banget dan dia terus bertumbuh. So your prediction 2025. Quarter? Mungkin kuartal 1 kuartal 2 harusnya udah kelihatan sih. Udah kelihatan ya. Udah harus siap-siap angkat koper ya. Betul. Wah, bahaya tuh. Ya itu again kita lihat lagi nanti market ke depannya gimana. Karena kita lihat ini kan makin lama makin cepat bull cycle-nya. Jadi jangan berharap kayak wah ini saya cepat kaya gitu. Belum sama ini Presiden Amerika Serikat. Iya. Ya kan si Trump kan tiba-tiba ngebullish kripto nih. Ya kan kalau dia menang nggak tahu nanti market pergerakannya mungkin lebih bullish lagi atau gimana kita nggak tahu. Terus belum tahu habis dipilih terus apakah dia beneran kayak gitu. Betul, apakah beneran mengimplementasi atau enggak? Kita nggak tahu kan cuma bisa aja kampanye. Biar banyak yang coblos. Betul. Jadi ya banyak aspek yang kita harus tetap waspada sih. Jadi nggak bisa bilang up only gitu nggak bisa. Namanya sebuah aset investasi kadang naik kadang turun. Betul.
Nah, jadi last tips nih buat teman-teman ini apa Bro Yunep tuh? Maksudnya sebagai airdrop hunter dan juga sebagai investor di dunia crypto. Oke, last tipsnya ya ini sih konsisten sih, tetap terus belajar, Setuju. terus cari ilmu, Hah? ya. Jangan nyerah. Kenapa? Karena walaupun misalnya kapital kalian sekarang masih kecil pun, nanti ilmu itu akan kepake ketika kapital sudah besar, gitu loh. Kebanyakan orang dia kapital udah gede dan dia baru nyari ilmu dan duitnya udah keburu habis gitu kan. Sayang banget. Ya contoh nggak di Indonesia deh ada yang kayak dia dapat dari duit dari Pertamina, ya kan, terus dipakai buat beli mobil buat apa, sekarang duit habis jadi miskin lagi. Itu kan artinya dia kurang Iya, ilmu kan. betul. Tapi kalau misalkan udah punya ilmu, udah ngerti cara well main seperti apa, cara mengelola duitnya gimana, once ketika kan udah dititipkan dengan uang yang lebih besar kan udah tahu harus buru-buru kelolanya seperti apa, gitu loh. Ya jadi ini juga ada beberapa cerita airdropper dia dapat 100 juta rupiah dari waktu itu garap apa ya aku lupa, duitnya besoknya habis. Follower kamu. Ya follower aku. Jadi dia bilang dia cerita dia dapat 100 juta. eh, Mungkin karena dia kurang ilmu duitnya langsung habis. Dia masuk ke token meme langsung ludes semua di rug pool. Padahal kalau dia pelajari token meme itu dia baca smart contractnya kan sekarang udah ada toolsnya ya. Mana token yang bisa di rug pool mana yang enggak, ya kan, bisa dihindari hal seperti itu. Ya jadi intinya belajar terus aja. Terus cari cara gimana caranya kapital kan yang kecil bisa bertambah besar karena di crypto again banyak cara, banyak channel untuk ngegain capital lebih besar lagi. I see. Gitu. Nah, thank you banget kok Yunep tuh. Hari ini kita belajar banyak banget ya guys ya. Mulai dari cara research airdrop, cara menghindari rug pool airdrop, cara ngecek fundamental project ya, dan juga belajar gini cara invest di crypto yang benar dan baik benar seperti apa. Bahkan Bro Yunep tuh juga kasih tips rahasia nih buat yang mau ngehold Bitcoinnya Mm. meskipun waktu bear market masih bisa tetap cuan. So, thank you banget ya Bro Yunep tuh Thank you udah juga hadir. sudah So, diundang. yeah. Thank you everyone and see you. Bye bye. Dadah.